Coba bayangkan sebuah negeri. Sebuah tempat yang dibentuk oleh sungai-sungai purba dan pegunungan yang terjal. Negeri inilah yang nantinya menjadi Prancis. Sebuah bangsa dengan kisah yang terbentang ribuan tahun ke belakang. Kita akan menjelajahi perjalanan luar biasa ini bersama-sama. Kita akan melakukan perjalanan dari para pemukim pertama hingga para pemikir dan pembangun masa kini. Sejarah Prancis adalah untayan yang penuh warna dalam kisah besar umat manusia, penuh dengan kemenangan besar dan tantangan yang mendalam. Rakyatnya selalu mencari cara baru untuk memahami dunia. Mereka berusaha membentuk takdir mereka sendiri. Petualangan kita akan membawa kita melewati pemukiman kuno yang ramai. Kita akan melihat pasukan Romawi yang perkasa berbaris melintasi Galia. Kita akan terpukau oleh katedral-katedral megah dari abad pertengahan, monumen bagi keyakinan dan keahlian manusia. Lalu, kita akan menyaksikan semangat revolusi yang membara. Rakyat bangkit menuntut kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Gagasan-gagasan ini akan menggema ke seluruh dunia. Kita juga akan menjelajahi kebangkitan seorang kaisar, Napoleon Bonaparte. Ambisinya mengubah peta Eropa. Hukum-hukumnya masih memengaruhi sistem hukum, jauh di luar batas Prancis. Perjalanan ini bukan hanya tentang raja dan pertempuran, tapi juga tentang saat-saat penemuan yang tenang, tentang para pemikir cerdas yang mendorong batas-batas pengetahuan. Kita akan mengungkap akar kejeniusan teknologi Prancis. Bayangkan Blaise Pascal, seorang pemuda yang menemukan mesin hitung. Pikirkan Montgolfier bersaudara, yang berani bermimpi manusia bisa terbang. Balon udara panas mereka sungguh menakjubkan. Momen-momen ini, besar dan kecil, merangkai sejarah kaya yang akan kita jelajahi. Semua ini menunjukkan sebuah bangsa yang terus-menerus menemukan kembali dirinya. Dan bagaimana dengan Paris, jantungnya Prancis? Sebuah kota yang berawal dari desa kecil di sebuah pulau, lalu tumbuh menjadi pusat seni, budaya, dan gagasan dunia. Kita akan menyusuri jalan-jalan kunonya. Kita akan melihatnya berubah seiring waktu, dari fondasi Romawi hingga jalan-jalan rayanya yang megah. Paris sendiri adalah tokoh dalam cerita ini. Sebuah panggung revolusi dan mercusuar pencerahan. Hari ini, Paris tetap menjadi pusat yang dinamis, menatap masa depan yang didukung oleh inovasi, termasuk kecerdasan buatan. Jadi, mari kita mulai penjelajahan ini. Mari kita selami sejarah dan teknologi Prancis. Jauh sebelum disebut Prancis, daratan ini dikenal sebagai Galia, atau Galia, begitu orang Romawi menyebutnya. Coba bayangin deh, sebuah wilayah yang luas banget. Wilayah ini jadi rumah bagi banyak suku Keltik. Mereka ini suku-suku seperti Arverni, Edui, dan Parisii, yang tinggalnya di dekat Sungai Seine. Mereka petani yang hebat dan prajurit yang tangguh. Budaya mereka tuh kaya, dan masyarakatnya juga sudah teratur. Mereka membangun benteng di atas bukit. Namanya Oppida untuk pertahanan. Mereka berdagang dengan tetangga-tetangganya, bikin jaringan ke seluruh benua. Dunia mereka tuh isinya hutan, ladang, dan mereka merasa dekat banget sama alam. Nah, disinilah nantinya sejarah masa depan bakal tertulis. Lalu datanglah Roma, Republik Romawi, dan kemudian Kekaisaran Romawi melihat Galia sebagai sesuatu yang sangat berharga. Julius Caesar bawa pasukannya ke utara di abad pertama sebelum Masehi. Peperangannya tuh lama dan seringkali kejam. Kepala suku Galia seperti Vercingetorix berjuang gagah berani membela kebebasan mereka. Dia menyatukan banyak suku Galia untuk melawan Caesar. Tapi, kekuatan Roma itu gede banget. Tentara mereka disiplin dan strategi perangnya jitu. Setelah bertahun-tahun perang, Galia berhasil ditaklukkan. Galia jadi salah satu provinsi dari Kekaisaran Romawi yang luas banget itu. Penaklukan ini mengubah daratan dan penduduknya selamanya. Kekuasaan Romawi berlangsung hampir 500 tahun. Ini tuh masa-masa perubahan yang besar banget. Orang Romawi membawa bahasa mereka, yaitu Latin. Bahasa ini nanti pelan-pelan berkembang jadi bahasa Prancis yang kita kenal sekarang. Mereka bangun jalan-jalan yang lurus dan bagus buat ngehubungin daerah-daerah yang jauh. Mereka membangun saluran air untuk membawa air bersih ke kota-kota yang berkembang. Kota-kota kayak Lutetia, yang sekarang kita kenal sebagai Paris, mulai tumbuh pesat. Hukum
bangunan, sama adat istiadat Romawi mulai dipakai di sana. Orang-orang Galia pelan-pelan ngikutin cara hidup Romawi, jadi muncullah budaya campuran Galia Romawi. Jadi, kayak perpaduan gitu, antara yang lama sama yang baru, campuran tradisi. Tapi, di saat yang sama, bibit-bibit buat awal yang baru juga mulai ditanam. Nah, pas Kekaisaran Romawi lagi banyak masalah, kekuasaannya di Galia jadi makin lemah. Suku-suku Jermanik seperti suku Frank mulai pindah ke wilayah itu. Awalnya, mereka jadi tentara bayaran buat Roma, terus jadi pendatang. Akhirnya malah jadi penakluk. Salah satu pemimpin Frank ini, Clovis pertama, menyatukan sebagian besar Galia di bawah kekuasaannya sekitar tahun 500 Masehi. Dia pindah agama jadi Kristen, dan ini jadi momen penting banget. Pindahnya agama Clovis ini bantu nyatuin berbagai suku bangsa yang ada di sana. Zaman Romawi mulai memudar. Babak baru, yaitu zaman suku Frank dan awal abad pertengahan. Udah mau dimulai nih, buat negeri yang nantinya bakal jadi Prancis. Bagian 6, Kebangkitan Paris. Dari tepian berlumpur Lutetia ke kilau pertama kota cahaya. Kisah Paris dimulai jauh sebelum adanya jalan-jalan besar yang megah atau Menara Eiffel. Kisahnya berawal dari suku Celtic, namanya Parisi. Mereka ini nelayan dan pendayung perahu. Sekitar abad ketiga sebelum Masehi, mereka tinggal di sebuah pulau di Sungai Seine. Pulau ini sekarang dikenal dengan nama Ile de la Cité. Lokasinya strategis banget, bagus buat berdagang dan bertahan. Pemukiman kecil inilah awal mula sederhana dari sebuah kota dunia di masa depan. Coba bayangkan, rumah-rumah mereka yang sederhana. Kehidupan sehari-hari mereka bergantung sama irama sungai. Inilah bibit awal yang membuat Paris tumbuh besar. Waktu orang Romawi menaklukkan Galia, mereka juga menguasai pemukiman ini. Mereka menamakannya Lutetia Parisiorum, atau singkatnya, Lutetia. Orang Romawi sadar kalau letaknya ini menguntungkan. Mereka memperluas kota ini sampai ke luar pulau, ke tepi kiri Sungai Seine. Mereka membangun forum, pemandian umum, amfiteater, dan kuil-kuil. Bukti-bukti bangunan Romawi ini masih bisa kita temukan di Paris sampai sekarang. Lutetia jadi pusat daerah di wilayah Galia Romawi. Disinilah budaya Romawi dan Galia bercampur. Bahasa Latin mulai dipakai di sini, dan ini memengaruhi bahasa Prancis nantinya. Setelah Kekaisaran Romawi runtuh, Paris menghadapi masa-masa sulit. Tapi peran pentingnya justru makin besar. Di awal abad ke-6, Clovis pertama, Raja kaum Frank, menjadikan Paris ibu kotanya. Ini keputusan yang penting banget. Keputusan ini membuat Paris jadi pusat politik Prancis. Kemudian, di bawah dinasti Capetian, mulai abad ke-10, Paris makin kuat perannya sebagai ibu kota kerajaan. Raja-raja membangun istana dan memperkuat pertahanan kota. Penduduknya makin banyak, pasar-pasar jadi ramai sekali. Sungai Seine jadi jalur utama buat perdagangan dan transportasi. Di abad pertengahan, Paris juga jadi pusat utama buat belajar dan budaya. Universitas Paris diresmikan di awal abad ke-13. Universitas ini jadi salah satu yang paling terkenal di Eropa. Para ilmuwan dan mahasiswa datang berbondong-bondong ke kampus-kampusnya, terutama di tepi kiri, yang kemudian dikenal sebagai Latin Quarter. Katedral-katedral megah, seperti Notre Dame dibangun, menunjukkan kehebatan para tukang bangunan di abad pertengahan. Paris mulai punya ciri khasnya sendiri. Kota ini jadi tempatnya para raja, ilmuwan, pedagang, dan pengrajin. Paris jadi jantung yang hidup dan terus berkembang bagi kerajaan Prancis yang sedang tumbuh. Bagian 7. Semangat pencerahan, gelora revolusi, dan mahakarya Haussmann. Abad ke-18 menyaksikan Paris berkembang jadi pusat pencerahan. Ini gerakan pemikiran dan budaya yang pentingin akal sehat, ilmu pengetahuan, sama hak setiap orang. Salon-salon di Paris yang diadakan oleh para wanita berpengaruh, jadi tempat diskusi yang seru. Para filsuf seperti Voltaire, Rousseau, dan Diderot berdebat tentang ide-ide baru soal masyarakat, pemerintahan, dan sifat manusia. Tulisan mereka melawan tradisi lama dan kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Paris jadi kota yang penuh semangat pemikiran. Ide-ide ini kemudian memicu perubahan politik yang besar,
Kota ini bukan cuma jadi latar belakang, tapi ikut berperan aktif dalam membentuk pemikiran modern. Waktu Revolusi Prancis meletus tahun 1789, Paris jadi pusatnya. Peristiwa-peristiwa penting, kayak penyerbuan Bastille dan pawai perempuan ke Versailles, terjadi di kota ini. Atau dimulai dari sini. Warga Paris ada di barisan paling depan menuntut perubahan. Jalan-jalan di kota ini jadi panggung buat protes warga dan debat politik. Pengadilan revolusi diadakan di Paris. Guillotine, simbol dari pemerintahan teror, banyak dipakai di kota ini. Paris merasakan semua gejolak revolusi, harapannya, kemenangannya, dan juga hal-hal yang berlebihan. Kota ini sendiri berubah karena tahun-tahun yang penuh gejolak ini. Di pertengahan abad ke-19, di bawah Kaisar Napoleon III, Paris mengalami perubahan besar-besaran. George Eugène Haussmann ditugaskan buat memodernkan kota ini. Dia membongkar banyak perkampungan abad pertengahan yang tua dan padat. Dia menggantinya dengan jalan-jalan lebar yang lurus, alun-alun yang megah, dan taman-taman baru. Proyek ini tujuannya buat memperbaiki kebersihan, kelancaran lalu lintas, dan juga biar lebih susah bikin barikade pas ada pemberontakan. Renovasi Haussmann mengubah wajah Paris secara besar-besaran. Ini yang bikin Paris kelihatan khas kayak sekarang, dengan apartemen-apartemen bagus dan jalanan yang pemandangannya jauh. Meskipun dulu jadi perdebatan, ini membentuk Paris modern. Selama perubahan-perubahan ini, Paris makin dikenal sebagai ibu kota seni dan budaya dunia. Seniman, penulis, dan musisi dari seluruh dunia tertarik datang karena suasananya yang hidup. Museum Louvre, yang dulunya istana raja, jadi museum umum, tempat menyimpan harta karun yang tak ternilai harganya. Kafe-kafe jadi tempat kumpul para pemikir dan seniman. Teater dan gedung opera baru menawarkan hiburan yang memukau. Bangunan terkenal kayak Arc de Triomphe dan, nantinya, Menara Eiffel, jadi simbol kota ini. Paris bukan cuma ibu kota politik. Paris itu pusat kreativitas dan gaya. Kota cahaya yang bikin dunia kagum.